Halo, nama saya Heri Darmawan. Saya lahir di Jakarta dan besar juga di Jakarta, dari SD sampai SMA di Jakarta Timur. Kemudian lanjut kuliah di Bandung, terus beres kuliah, saya ikut Indonesia Mengajar. Nah, di Indonesia Mengajar, kebetulan dapat penempatan atau penugasannya di Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, setahun. Dan setelah itu lanjut lagi kerja di Jakarta, dan terakhir menjadi tim gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2023. Sebenarnya saya pikir awalnya saya mengenal dia di Indonesia Mengajar ya. Tapi setelah saya ingat-ingat, saya tuh mengenal dia malah lebih awal. Dulu itu waktu saya masih di kampus, saya kebetulan jadi ketua BEM di ITB. Nah, itu ketika salah satu agenda diklat kepemimpinannya mahasiswa ITB, saya tuh ngide waktu itu ke pihak rektorat. Kita mau ngundang Pak Anies nih. Gitu. Pak Anies waktu itu ya salah satu tokoh muda gitu ya. Dan saya ingat saya ada tulisan beliau yang saat itu lagi beredar di kalangan anak muda tentang ruling class elite. Jadi di tahun 2008-2009 itu ada sebuah tulisan yang memperkirakan siapa sih calon-calon pemimpin masa depan. Jadi di tulisan itu dibilang tahun 1920-an yang memimpin Sumpah Pemuda, kemudian ya Sumpah Pemuda ya, itu cendekia-cendekia anak-anak muda yang mendapat privilege, mereka anak-anak bangsawan gitu ya, dapat privilege untuk pendidikan. Nah, terus tahun 60-an dan yang tahun 20-an itu naik jadi angkatan 45 yang jadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, tahun 60-an itu tokoh yang memimpin itu adalah mayoritas aktivis-aktivis. Gitu. Nah, di tulisan itu disebutkan tahun 2000-an membayangkan bahwa yang akan memimpin Indonesia adalah para entrepreneur. Nah, jadi berangkatnya dari cerita-cerita sejarah dulu. Jadi saya ngelihatnya, wah ini menarik nih. Dan memang saat itu lagi booming di kampus kami isu kewirausahaan gitu, entrepreneur. Nah, tapi saya ternyata belakangan tahu yang nulis Pak Anies, dia latar belakangnya malah aktivis dirinya gitu. Jadi waktu itu kita tertarik untuk mengundang beliau tahun 2010, saya pikir ya, 2010-2011. Dan beliau hadir langsung dari Jakarta ke Lembang waktu itu, Bandung. Nah, itu perkenalan pertama saya sih. Setelahnya, di acara itu, saya baru tahu program Indonesia Mengajar pas dia ngisi itu. Dia ngajak anak-anak ITB, anak-anak muda gitu ya, untuk kalau berani keluar dari zona nyaman, ikut berkontribusi, ngajar di daerah pelosok. Dan salah satu yang bikin saya juga akhirnya tertarik ikut Indonesia Mengajar. Sebenarnya kalau diingat-ingat lagi ya, dirunut-runut lagi, saya pikir rasanya secara alam bawah sadar ketertarikan saya sama isu air bersih di Jakarta itu juga terbentuk semenjak saya menjadi pengajar muda di Kapuas Hulu. Jadi sedikit gambaran, Kapuas Hulu itu sebuah kabupaten paling hulu dari Kalimantan Barat, hulunya Sungai Kapuas gitu ya. Yang ironisnya, ketika datang ke sana infrastruktur airnya itu nggak bagus. Jadi ironis kenapa? Karena itu tuh kota sungai lah kira-kira. Banyak desa-desa yang tempat kami mengajar dulu, Indonesia Mengajar atau pengajar muda, itu dilewati sungai-sungai kecil maupun cabang-cabang dari Sungai Kapuas. Satu momen yang saya ingat dan menarik ketika kami bertamu ke rumah teman di desa lain. Kami bertamu, kami pikir kami disuguhi air teh. Ternyata air itu adalah air putih. Air putih dari tanah gambut. Jadi warga yang tinggal di sana saat itu di sebuah desa di Kapuas Hulu itu meminum air untuk kebutuhan sehari-hari berwarna coklat. Warnanya kayak air teh. Jadi saya waktu itu nggak usah repot-repot, Bu, dikasih air teh, bukan itu air putih gitu. Jadi saya tuh baru satu itu dan oh iya ya, dan saya teringat
momen itu. Dan ketika di Jakarta sebenarnya penugasannya nggak cuma air bersih, ada juga smart city, ada juga bidang-bidang pemerintahan gitu ya lainnya. Tapi air bersih jadi salah satu yang memang saya ikuti paling lama di Jakarta, dan menyadari bahwa air bersih di kota kelahiran saya sendiri di Jakarta itu masih belum sepenuhnya dinikmati oleh warganya sendiri. Jadi apalagi setelah saya terlibat di dalam tim gubernur, saudara-saudara kita di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan juga Kepulauan Seribu itu semenjak Indonesia merdeka tidak menikmati air bersih seperti saudara-saudara lainnya, bahkan di sesama Jakarta. Nah, itu yang menyadarkan bahwa negara belum hadir nih untuk menjamin kebutuhan masyarakatnya. Dan apalagi kita juga ingat ada yang harus membeli harga air bersih lebih mahal daripada warga-warga lain yang lebih mampu gitu. Nah, jadi itu awal mula ketertarikan isunya, dan saya juga terlibat langsung dalam berbagai kebijakan gitu ya. Yang di tahun 2017 awal kami disuguhkan pada sebuah kondisi di mana pengelolaan air bersih di Jakarta dikelola oleh swasta. Dan kami diminta untuk berpikir bagaimana mengakhirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung di tahun 2023 gitu. Jadi itu yang kita lakukan, dan salah satu yang saya ingat dengan segala keterbatasan saat itu, secara legal, secara perdata dan lain sebagainya, akhirnya kami berhasil membangun infrastruktur dasar air bersih di Kepulauan Seribu. Sebuah daerah yang tidak pernah terfikir sebelumnya untuk adanya pembangunan skala besar. Di situ tuh saya ingat hampir 100 miliar lebih lah ya. 100 miliar lebih untuk membangun air bersihnya saja. Di sisi lain sebenarnya banyak yang juga dibangun untuk memastikan infrastruktur dasar seperti sampah, surya, listrik gitu ya, pembangkit listrik tenaga surya, kemudian pusat grosir. Nah, jadi di situ saya juga merasakan bagaimana jika negara hadir membantu rakyatnya memiliki keberpihakan terhadap orang-orang yang memang selama ini membutuhkan, bahkan untuk kebutuhan paling dasar sekalipun gitu. Jadi cerita di Kepulauan Seribu, bagaimana saya juga terlibat untuk memastikan kebijakan pembangunan Seawater Reverse Osmosis, SWRO, itu salah satu yang mungkin jadi pembeda ya dari mungkin kepemimpinan sebelumnya gitu. Kalau saya ingat dari awal, di tahun 2012 gitu ya, setiap kami para calon pengajar muda itu dapat sesi dari Pak Anies, rasanya tuh selalu bergetar karena dia selalu bilang it's not about you, it's about them. Kami datang ke daerah-daerah penempatan bukan tentang bagaimana kami merasa menyelamatkan anak-anak di sana. Ini tentang negara, kalian mewakili negara untuk sama-sama turun tangan melunasi janji kemerdekaan. Jadi kalau yang dulu saya ingat, sesinya inspiratif semua. Melihat beliau itu ya tokoh bangsa gitu. Melihat beliau itu tokoh pendidikan yang mampu menggerakkan kami anak-anak muda yang mungkin bagi sebagian orang kayaknya kok nggak mungkin ya ada lulusan-lulusan seperti ini yang bahkan sebagian udah kerja di luar negeri gitu ya, mau balik untuk ngajar ke desa terpencil gitu. Jadi bagi saya di awal itu beliau itu sosok yang menginspirasi dan menggerakkan. Nah, tapi mungkin seiring waktu saya juga lumayan beruntung tentunya dan bersyukur bisa bekerja bersama di Jakarta. Yang menarik adalah bagaimana dia itu selalu menjaga hubungan emosional ya terhadap staff-staffnya, terhadap orang-orang terdekatnya. Jadi saya di situ sadar yang namanya pemimpin
Di satu sisi ketika di panggung dia bisa bicara besar, tapi ketika hubungan interpersonal itu membuat semua orang merasa dekat. Dan banyak kebetulan momen-momen yang saya syukuri, bahkan sampai keluarga pun juga merasa sangat dimanusiakan ya. Ini bukan hubungan antara atasan dan bawahan, kami merasa dimanusiakan lah dalam pekerjaan selama bersama beliau gitu. Saya kayak punya 2 cerita deh. Cerita pertama, ketika, ini salah satu isu yang mungkin tidak kami rencanakan di awal. Bagaimana kita menghandle pandemi tahun 2020 dan 2021. Jadi, tentu tidak ada dalam perencanaan strategis manapun, baik level nasional maupun daerah gitu ya. Tapi kita menyadari itu sesuatu yang sangat mengguncang lah ya. Bagaimana di Jakarta juga secara pembiayaan, secara anggaran, ruang fiskal itu langsung berkurang setengahnya gitu kan. Tapi salah satu yang paling saya berkesan, kebetulan saya dan beberapa kawan itu di tim pemerintahan. Di tim pemerintahan dari sekian banyak tim, ini tim yang mengurusi soal legal, tim yang mengurusi soal kebijakan-kebijakan yang keluar gitu ya, bentuknya pergub dan turunan-turunannya. Saya dapat kesempatan untuk di-drill oleh Pak Anies langsung menyusun sebuah peraturan gubernur yang kemudian menjadi tolok ukur bagi daerah-daerah lainnya. Itu kalau diingat saat itu semua orang menunggu-nunggu bagaimana Jakarta lockdown. Jadi di situ saya mengikuti bagaimana proses beliau mendengarkan masukan dari epidemiolog. Saya mengikuti proses bagaimana tentunya banyak sekali yang punya aspirasi, Pak tolong buka ini, Pak tolong jangan tutup yang ini dan lain sebagainya. Semua bisa didengar, tapi keputusan harus berdasarkan akal sehat, berdasarkan kepentingan publik seperti yang beliau selalu ulang. Regulasi mengikuti values-values yang beliau juga sampaikan. Sampai satu ketika juga saya ingat saat kami ngedraft peraturan itu, telepon dari pejabat tinggi, level menteri, level menko gitu kan. Banyak hal yang terjadi, tapi kita tetap stick to the plan. Kita ingin mendahulukan keselamatan warga. Kita ingin memastikan sebanyak mungkin nyawa yang selamat. Dan itu salah satu yang saya ingat. Dan satu lagi juga cerita saat COVID, ketika ada keputusan tidak populer untuk memotong, dalam tanda kutip memotong, tapi juga ada yang menahan ya, tunjangan kinerja daerah yang mungkin kemarin sempat ramai. Bukan keputusan mudah, bukan keputusan yang populer, disukai oleh semua orang. Tapi saya hadir saat beliau menyampaikan sendiri melalui videonya kepada PNS. Di situ saya melihat pemimpin sejati. Di situ saya melihat seseorang yang berani pasang badan, mengambil keputusan yang tidak nyaman, siap untuk dibenci, tapi inilah yang terbaik. Bagaimana beliau bisa menekankan bahwa para PNS, para abdi negara, Anda harus mengingat kembali apa tujuan Anda ada di sini, melayani warga. Dan kalau kita bicara soal data, mereka orang-orang yang beruntung dapat penghasilan besar dan rutin. Sekarang kita dihadapkan pada kondisi real, masyarakat kita tidak bisa makan, tidak bisa hidup bahkan gitu kan. Lalu di situ saya merasa inilah sosok pemimpin yang kita butuhkan. Sosok pemimpin yang mampu menyuarakan suara orang-orang yang tidak terdengar, lalu mengajak semua orang untuk ikut terlibat, sadar, dan secara sukarela mau melakukan sesuatu yang tidak nyaman buat mereka. Jadi saya masih ingat rasanya, saya masih ingat saya ikut bantu ngedraft kata-kata dan juga beberapa data soal itu. Dan itu luar biasa sih.
pengalaman. Itu yang pertama ya, soal bagaimana terlibat dalam pekerjaan. Tapi satu lagi yang tadi saya sempat cerita soal bagaimana beliau memperhatikan anak buahnya, stafnya, dan merasa dimanusiakan. Satu ketika saya diminta datang rapat. Kebetulan rumah saya agak jauh di Kabupaten Bogor gitu ya. Saya diminta datang rapat pagi, tapi saya nggak bisa mendadak karena sakit gigi. Jadi rapatnya agak penting sih. Saya nggak bisa. Saya minta izin lewat sekretaris beliau. Nah, saya bilang ada masalah, saya mesti ke klinik gitu kan. Sore atau besoknya ya, kan ternyata saya sampai harus dioperasi lah giginya. Sore atau besoknya, kayaknya besoknya deh. Besoknya ketika ada kesempatan lain, saya memang menghadap beliau lagi. Terus ditanya, kenapa kemarin? Saya ceritalah masalahnya. Oh gitu ya, terus dia cuma sharing, kalau saya tuh gini. Jadi dia cerita, kalau saya pakai sikat gigi tuh elektrik, jadi biar bisa agak masuk-masuk gitu kan, biar nggak ada yang tersisa gitu. Oh gitu Pak, ya. Dah saya pulang. Pas pulang, tiba-tiba ajudan nanya, Her minta alamat. Buat apa? Gak tahu nih. Kok tumben Pak Anies beli sesuatu di online shop. Terus ternyata dia beliin saya sikat gigi. Masih ada sampai sekarang. Saya bilang, ya itu sih. Buat saya ini cerita yang sangat personal, cerita yang mungkin nggak penting ya bagi sebagian orang, tapi ini berharga sekali. Kita orang-orang yang pernah bekerja bersama beliau itu tidak pernah merasa beliau sebagai atasan yang arogan. Bahkan lebih dari itu, beliau selalu menjaga hubungan baik, selalu memanusiakan, selalu perhatian gitu. Jadi ya itu salah satu yang kecil tapi rasanya hangat ya kalau diingat. Itu sih. Sedikit dari pemimpin yang saya amati yang punya kesetiaan terhadap narasi keadilan sosial. Sejak pertama saya ketemu, sejak pertama saya mendengar beliau, dan ternyata setelah dibaca-baca ke belakang, dari dulu juga udah ngomongin itu. Keadilan sosial, kesetaraan, keberpihakan. Salah satu yang bisa kita syukuri bahwa itu bukan sekedar narasinya saja yang disampaikan terus-menerus, tapi juga secara tindakan dan kebijakan selama beliau memegang kewenangan juga selalu tidak berubah. Soal keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan negara bagi mereka yang lemah. Banyak yang mungkin di awal-awal kaget ya, tapi rasanya itu yang kita harapkan sih memang, element of surprise. Buat saya, keduanya itu mewakili banyak kalangan, mewakili banyak harapan, dan yang paling terasa adalah bagaimana selama ini mungkin mereka secara tidak langsung berasal dari dua arus yang berbeda. Jadi bagi saya bersatunya Pak Anies dan Gus Imin ini menjadi sebuah harapan baru yang selama ini dianggap berhadap-hadapan, selama ini dianggap bertentangan, itu bisa menyatu, berkomunikasi, dan bahkan menyapa lebih banyak lagi, merangkul lebih banyak lagi. Ini dua pasangan ini adalah apa yang kita harapkan tentang Indonesia yang fokus pada kemajuan, fokus pada apa tujuan ke depan, bukan lagi mencari perbedaan, bukan lagi berhadap-hadapan gitu ya. Ya itu sih.
Menang. Cerdas. Seru. Menang.